wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmawati dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peredaran darah besar dan kecil. Oke, saya di sini tidak sendiri. Saya di sini bersama teman-teman. Ada Nenden, ada Nurkita, ada Raima, ada Siti Nuraisa, dan ada Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmawati. Saya di sini sebagai moderator. Baik, pada kesempatan kali di sini kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini akan ada 3 sesi. Yang pertama, ada sesi pembahasan materi yang akan disampaikan oleh 3 orang pemateri. Yang pertama yaitu Sarah Nuraini, yang kedua Nenden, yang ketiga Nurkita. Kedua, ada sesi pembahasan praktikum sistem peredaran darah dengan alat yang terbuat dari barang bekas yang akan disampaikan oleh Raima. Dan yang terakhir, kesimpulan yang disampaikan oleh Siti Nuraisa. Oke, tidak berlama-lama lagi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi 1 yang akan disampaikan oleh Sarah Nuraini. Pada Sarah Nuraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ananda. Saya akan menyampaikan materi yang pertama. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirnya darah ke paru-paru dari bilik kanan. Peredaran darah besar juga dikenal dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian masuk ke serambi kanan jantung, lalu masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada 2 pembuluh yang bekerja, yaitu yang pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Yang kedua adalah vena cava inferior yang bertugas membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan pembahasan tentang peredaran darah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nenden. Kepada Nenden, saya persilahkan. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Sistem peredaran darah besar juga disebut sistem porta hepatita. Dalam sistem ini, sebelum darah kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke hati urutan peredaran darah besar, yaitu jantung, bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah jantung atau serambi kanan. Gangguan pada sistem peredaran darah yaitu leukemia, anemia, talasemia, dan AIDS berfungsi memompa darah bersih yang di dalamnya terdapat kandungan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Dengan adanya peredaran darah besar, tubuh jadi mendapatkan nutrisi dan oksigen. Peredaran darah mempunyai 2 organ atau alat untuk membantu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 2 organ itu adalah jantung dan pembuluh darah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan pembahasan tentang peredaran darah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurkita. Kepada Nurkita, saya persilahkan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Jadi peredaran darah kecil berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Terima kasih kepada Nurkita yang sudah menyampaikan pembahasan tentang peredaran darah kecil. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke sesi kedua, yaitu pembahasan praktikum sistem peredaran darah kepada manusia yang dibawakan oleh Raima. Raima, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ananda. Di sini saya akan menyampaikan proses praktikum sistem peredaran darah pada manusia yang terbuat dari barang bekas. Peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung melalui serambi kiri, lalu ke bilik kiri.
Dari bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh, darah kembali menuju jantung, dan ini mengandung karbon dioksida. Darah menuju jantung melalui serambi kanan lalu ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah dipompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru. Paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali mengandung oksigen. Darah tersebut kemudian kembali menuju jantung melalui serambi kiri dan kembali mengulangi siklus tersebut. Mungkin itulah penjelasan dari saya yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Raima yang sudah menyampaikan pembahasan praktikum sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, kita akan ke sesi yang ketiga, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Siti Nuraisa. Siti Nuraisa, saya persilakan. Oke, baiklah, saya akan membaca kesimpulan. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem yang tertutup karena selalu berada di dalam pembuluh darah saja. Peredaran darah pada manusia juga disebut sistem peredaran darah ganda karena beredar ke seluruh bagian tubuh serta melewati jantung sebanyak 2 kali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.